Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Arisanti dengan NIM 2162232 dari kelas akuntansi pagi 1. Di sini saya akan membahas apa itu kerangka KDP-PLKS dan perbedaan serta persamaan antara KDP-PLKS dan KDP-PLK untuk memenuhi tugas mata kuliah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Novika Indriati SEMAK. Sebelum saya membahas apa itu kerangka KDP-PLKS atau yang disebut dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, di sini saya akan membahas sejarah KDP-PLKS secara singkat. Pada tahun 2007, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan KDP-PLKS dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN, IAI nomor 08236/DPN-IAI-11/2023, maka seluruh produk akuntansi syariah yang dikeluarkan DSAK sebelumnya dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau yang disingkat dengan DSAS IAI. Selanjutnya, apa itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDP-PLKS? KDP-PLKS adalah seperangkat prinsip, konsep, dan pedoman yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kerangka ini membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan suatu entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya di sini ada tujuan KDP-PLKS, yaitu untuk memberikan landasan yang kokoh bagi penyusunan dan pengajian laporan keuangan yang memadai dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan dalam konteks keuangan Islam. Setiap negara atau lembaga yang menggunakan sistem keuangan syariah dapat memiliki versi KDP-PLKS yang sesuai dengan kebijakan dan regulasi lokal. Adapun pengguna dan kebutuhan informasi KDP-PLKS, yang pertama yaitu investor sekarang dan investor potensial, yang kedua karyawan, yang ketiga pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang keempat pemasok dan mitra usaha lainnya, yang kelima pemerintah serta lembaga-lembaganya, yang keenam pelanggan, dan yang ketujuh masyarakat. Baiklah, sebelum adanya perbedaan serta persamaan antara KDP-PLKS dan KDP-PLK, di sini saya akan menjelaskan apa itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang disingkat dengan KDP-PLK. Menurut Kiyosel, kerangka dasar atau kerangka kerja konseptual diartikan dengan suatu sistem yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batasan-batasan atau akuntansi keuangan dan laporan keuangan, sehingga kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi sebuah acuan dan asas utama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas dengan andal, akurat, dan relevan yang nantinya mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima secara umum. Adapun tujuan KDP-PLK, tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi satu, komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya di sini ada perbedaan KDP-PLKS dengan KDP-PLK dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup KDP-PLKS ada 3, yaitu 1. Tujuan laporan keuangan, yang kedua karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Sedangkan ruang lingkup pada KDP-PLK ada 4, yaitu 1. Tujuan laporan keuangan, yang kedua karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, yang ketiga definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan yang keempat konsep modal dan pemeliharaan modal. Selanjutnya perbedaan dari paradigma transaksi.
KDPPLKS dijelaskan tentang paradigma transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual yang merupakan baris dari syariah. Sedangkan di KDPPLK tidak ada yang namanya paradigma transaksi. Selain perbedaan dari paradigma transaksi, di sini juga ada perbedaan dari tujuan laporan keuangan. Dalam KDPPLKS, tujuannya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha dan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab syariah. Sedangkan KDPPLK yang juga merupakan tujuan utama KDPPLKS itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada perbedaan dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kalau di KDPPLKS ada 5 karakteristik. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat dibandingkan, dan yang kelima materialistis. Sedangkan KDPPLK ada 4 karakteristik, yaitu yang pertama 1 terbanding, yang kedua terverifikasi, yang ketiga tepat waktu, dan yang keempat terpaham. Dan perbedaan terakhir yang saya ambil yaitu dari pengukuran unsur laporan keuangan. Di KDPPLKS ada 3 dasar pengukuran, yaitu 1 biaya historis, informasi dari masa lalu, yang kedua biaya kini, yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian. Sedangkan di KDPPLK ada 4 dasar pengukuran, yaitu 1 biaya historis, yang kedua biaya kini, yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian, yang keempat nilai kini. Adapun persamaan KDPPLKS dan KDPPLK, persamaan antara KDPPLKS dan KDPPLK adalah pada penyusunan laporan keuangan dan memiliki tujuan yang sama, ruang lingkup dengan definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, serta memiliki pengukuran unsur laporan keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.